get from running of all your errand by 4 o'clock, I'll be back as quickly as I can. Kata dia, saya akan kembali sesegera mungkin. Yang mana ya? Jawabannya tadi si Dinda, jawabannya B apa dia? Dodol, Miss. Dodol. She will try to return fast. Ya, jawabannya. Kan tadi kan I will be back as quickly as I can. Saya akan kembali segera mungkin. Ya, saya akan kembali sesegera mungkin. Kalau yang B sama C, definitely be back by 4, akan kembali jam 4. Ya, she will be back. She will give it back, akan mengembalikannya jam 4. Jawabannya benar Dodol ya. Kalau bisa sebelum jam 4 balik, intinya gitu kan. Jawabannya Dodol. Kemudian, satu lagi tadi siapa ya? Dela ya? Dela, Miss. Ya, Dela. Apa jawabannya Dela? Yang C, Miss. C. Tim was around a short time ago, kata dia. Let's see, nomor 8. Have you seen Tim? Kata dia gitu. I really need to talk with him about the phone bill. Well, he was just here a minute ago. Katanya, wah, dia baru aja di sini beberapa menit yang lalu. Nah, ada beberapa kemiripan nih antara item ya, dari A sampai dengan D nih. Yang A, he hasn't seen Tim, dia belum lihat Tim. Antara B sama C mirip. Tim was there only for a moment, sama Tim was around a short time ago. Kalau seandainya yang C, ada di sekitar sana beberapa waktu yang lalu. Ya, kalau di sana there, kalau yang B, Tim was there only for a moment, ada di sana sebentar saja. Kalau yang C, Tim ada di sana beberapa waktu yang lalu. Atau D, si Tim akan kembali beberapa dalam waktu 1 menit. Nah, B sama D, ya apa? B sama C, C ya jawabannya ya. Kalau was there only for a moment, hanya ada di sana beberapa menit kata dia. Berarti bentar dong, udah ingin pergi gitu ya. Kalau yang C, clue-nya adalah Tim was here just a minute ago. Kayaknya dia ada di sini beberapa menit yang 1 menit yang lalu deh gitu ya. Intinya begitu. Oke, jawabannya ini ya. Bentar, sambil saya yang terima-terima yang masuk-masuk nih. Baru join-join. Jawabannya C, jawabannya C ya. Jawabannya cacing. Jawabannya cacing. Oke, nanti kita coba latihan lagi untuk audionya. Saya melanjutkan materi dulu ya, baru kita ke audio. Sambil mengejar waktu nih, karena waktunya sudah mepet. Kita masih keluar masuk Zoom aja nih. Jadi kita cepetin aja. Semoga supaya juga ininya terpenuhi ya. Target materinya cepat terpenuhi. Oke, tadi sampai dengan avoid familiar sound, agak saya cepetin udahnya kita belajar untuk ini, script. Skill yang keempat adalah take the conclusion about who, what, and where ya. Menarik kesimpulan tentang siapa, apa, dan di mana. Jadi, soal untuk tipe skill keempat ini sering banget ditanyakan dalam ini ya, dalam soal TOEFL. Belum saya ini ternyata belum saya share. Sering banget keluar di soal TOEFL. Jadi kita disuruh menarik kesimpulan tentang apa, siapa, dan di mana percakapan tersebut berlangsung. Jadi bentuk soalnya adalah yang pertama adalah who is probably talking, siapa yang berbicara, ya bisa profesi atau hubungan kedua pembicara. Yang kedua adalah what will she probably do next, apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jadi kita disuruh menebak apa yang akan dilakukan oleh yang ada di dalam audio itu. Memang nggak dijelasin banget ya, oh iya dia adalah seorang dokter yang berprofesi sebagai ini, enggak gitu kan, atau dia adalah seorang siswa membahas mengenai ini, enggak. Jadi kita disuruh menyimpulkan sendiri dari apa yang ada dalam audio, siapa profesinya apa gitu kan, siapa yang berbicara dengan siapa, atau apa yang akan dilakukan selanjutnya juga harus menebak berdasarkan percakapan. Atau 3, where does the dialogue probably take place, di mana percakapan tersebut berlangsung. Jadi 3 soal ini sering banget keluar dalam soal TOEFL ya. Nah, kita lihat di sini audionya. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Kata dia, kamu melewatkan 1 tugas dan 1 quiz. Who is the man? Pertanyaannya adalah siapa laki-laki tersebut. Nah, kalau untuk tipe soal seperti ini, kalau memang nggak dapat orang kedua, ini kan orang keduanya ngomong you miss one homework and one a quiz ya. One quiz gitu.
Jadi kalau memang nggak dapat orang kedua, setidaknya ada beberapa familiar word yang bisa kamu tangkap dalam percakapan. Contohnya kayak ini, ada kelas, ada quiz, ada homework. Nah, dari potongan begitu aja kan bisa tarik kesimpulan ya, siapa yang berbicara. Oke, kalau yang berbicara adalah ngomongin homework sama quiz, berarti kemungkinan dia adalah teacher. Ya, jadi kalau seandainya untuk yang who, what, and where bisa ditarik kesimpulan dari potongan-potongan kata. Kalau memang nggak dapat semuanya. Ya, itu tips selanjutnya. Nah, satu lagi, kalau seandainya tips untuk bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, listening. Listening itu kan, kata saya tadi 12 detik berlangsung untuk menjawab berpikir. Lebih dari 12 detik, maka dia akan terskip, isi nggak diisi akan terskip. Jadi biasakan saat mendengarkan latihan itu dicoba jawab dulu supaya terbiasa nanti saat ketemu di komputer juga akan terbiasa menjawab atau menebak jawabannya sebelum waktunya habis ya. Jadi belajar untuk menebak atau menjawab cepat gitu loh. Ya pilih aja dulu yang menurut kamu atau feeling kamu bisa dijawab. Ya tadi berdasarkan 3 yang sudah saya kasih tahu, fokus ke orang kedua, hindari kata-kata yang mirip dan sinonim, pilih. Nanti kalau memang ada banyak waktu yang tersisa, 12 detik itu kurangnya lagi, berarti baca ulang A, B, C sampai dengan D. Nah itu cara cocok loginya. Jadi kamu nggak rugi gitu loh, kebanyakan mikir, baca ulang lagi 2 kali, 3 kali, terskip. Ya, ujung-ujungnya malah nggak ngejawab gitu ya. Nah kalau memang nggak dapat dua-duanya gimana, Miss? Ambil kesimpulan atau ambil dari ujung-ujungnya yang kamu dengar. Oh tadi dia ngomongin apa ya? Dia ngomongin buku, dia ngomongin check them out dan kawan-kawan. Oh berarti apa yang akan dilakukan selanjutnya bisa tertebak gitu ya. Nah tipe soal selanjutnya adalah what will the man probably do next? Inti dari pertanyaan ini adalah kita disuruh menebak selanjutnya apa yang akan dilakukan. Memang tidak tersirat benar-benar langsung ketemu, oh ini soalnya dia akan melakukan begini, enggak. Tapi kita disuruh melihat dari ininya. Are you going to read those books here in the library? I think I'd better check them out now and take them home. Saya pikir saya akan membawa, mau check out dan membawa mereka pulang. Nah, kalau kita di perpustakaan, mau minjem buku kan otomatis kita ke circulation desk ya. Ada petugas yang akan membantu kita untuk membawa buku-buku tersebut pulang. Nah, itu namanya circulation desk. Jadi sudah kelihatan dari sini, I want to take them out now and take them home, kata dia gitu. Jadi apa yang akan dilakukan selanjutnya nggak mungkin duduk lagi kan kayak nomor A. Atau mencari buku yang lain nggak mungkin juga. Atau menaruh buku tersebut dalam tempatnya, tempat ininya ya, apa lemari bukunya, nggak mungkin juga. Pasti jawabannya adalah dodol. Nah itu ya tips ya untuk menentukan siapa apa dan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah kalau yang lain begini, yang ditanyakan adalah profesi atau hubungan keduanya. Atau tempatnya di mana? Oh ya di library tah, atau tempatnya di mana? Di kantor, di perpustakaan, kelihatan biasanya. Nah, skill selanjutnya adalah yang paling sering keluar ya, ini yang saya bahas yang paling sering keluar aja. Yang paling sering keluar adalah take the conclusions about who, what, and where in the multiple noun. Jadi bentuknya memang masih siapa, apa, mengapa, di mana, tetapi bentuknya adalah multi noun. Multi noun itu berarti kita disuruh mengambil kesimpulan tentang siapa yang apa, gitu ya. Tentang siapa yang apa, gitu. Jadi akan ada 2 kata benda yang keluar atau 2 nama yang keluar. Namanya multi noun. So on this talk, you should draw a conclusion based on the clue given in dialogue in the passive voice. Bisa bentuknya pasif juga atau aktif. Dua-duanya bisa pakai, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Maksudnya kalau memang belum paham multi noun itu seperti apa. Waduh, kecil banget nih. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. Jadi akan ada 2 orang. Di sini 2 orangnya adalah Mara dan Robert. I heard that Mara replaced Robert in the band. Saya dengar Mara menggantikan Robert di band. Siapa yang menggantikan siapa? Mara menggantikan Robert. Nah, nanti di pilihan gandanya memang sengaja dibuat oleh yang membuat soal ditukar-tukar. Ya, jadi Robert yang menggantikan Mara atau yang lain gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita dengarnya separuh-separuh akan bingung. Aduh, tadi siapa yang gantiin siapa ya? Siapa yang ngejemput siapa ya? Siapa yang menelpon siapa ya? Gitu. Jadi akan terdengar kayak aduh bingung sendiri gitu ya. Nah, ini yang namanya multiple noun. Jadi kita harus tahu untuk poinnya siapa yang menggantikan siapa. Nah, jawabannya adalah dari pertanyaan ini, what does the woman say about Ben?
Apa yang dikatakan wanita tersebut? Yang A, Robert become a new member. Nah, Robert jadi apa member baru. Yang B, Robert took Mara's place in the band. Robert mengambil tempatnya Mara. Nah, ini akan menjadi pengecoh nanti. Di balik Robert yang mengambil tempat Mara, padahal Mara yang menggantikan Robert. C, Mara didn't have a place in the band. Dia tidak punya tempat dalam band. Yang D, Mara took Robert place in the band. Mara mengambil tempatnya Robert. Jawabannya adalah dodol. Nah, itu multiple noun ya. Jadi sama dia itu akan apa namanya ya, ditukar-tukar, sengaja pengecohnya di bagian itu. Oke, saya abisin dulu, udahnya kita ke latihan lagi. Jadi intinya tentang who, what, and where itu ada 3 soal yang sering banget keluar, ini bisa di screenshot. Yang pertama adalah who is probably talking, siapa yang berbicara, berarti yang ditanyakan adalah profesi atau hubungan keluarga, keduanya, keluarga ya, keduanya. Yang kedua adalah what will she probably do next, apa yang akan dia lakukan selanjutnya, ya. Selanjutnya itu kita suruh nebak apa yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah where does the dialogue probably take place. Jadi percakapannya itu di mana? Kita disuruh nebak tempatnya. Nah, itu yang paling sering keluar. Ada pertanyaan untuk 4 skill ini? Kalau nggak ada, ya saya lanjutkan. Masih banyak soalnya materinya, terutama pasti expression. Expression ada banyak sekali di dalam soal TOEFL, terutama yang 30 soal percakapan pendek ya. Kan 30 soal percakapan pendek, 20-nya yang panjang-panjang. Ada pertanyaan? Aman ya? Nggak? Aman. Kalau nggak ada pertanyaan dan aman, saya ke selanjutnya. Yang selanjutnya adalah listen for expression of agreement. Jadi agreement itu ada common in short dialogue, you should familiar with them. Apa sih agreement? Ini materi udah dari SMP dan SMA nih, materi agreement. Apakah agreement itu? Agreement itu adalah asal katanya dari agree. Agree itu adalah setuju ya. Berarti agreement itu adalah persetujuan. Kita ngomongin setuju dan tidak setuju. Mungkin sudah familiar lah ya, atau mungkin lupa-lupa ingat lah agreement ini seperti apa ininya, apa namanya bentuknya. Contohnya ada di layar handphone masing-masing, layar laptop masing-masing. I think that the hypothesis is indefensible. So do I. Nah, so do I sependek ini itu loh namanya agreement. Ya, salah satu ekspresi yang sering kita gunakan untuk menjelaskan tentang kesetujuan. Kesetujuan akan sesuatu, akan topik begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah what does the woman mean? Maksud wanita tersebut apa? Berarti kan maksudnya wanita tersebut setuju dengan pernyataan dari laki-laki ini. Laki-laki ini yang mana? I think that the hypothesis is indefensible. Saya rasa hipotesisnya indefensible ya, nggak masuk akal, kata dia gitu. Berarti langsung pilih, cari poin yang dia agree. Enak nih kalau saya ketemu jawaban yang begini nih. Langsung sih agrees with the man, selesai gitu kan. Langsung ketemu. Nah, tapi untuk soal yang agreement, otomatis dia ada 2 tipe soal. Ya, soal yang pertamanya yang ada kata-kata agree kayak tadi. Kayak yang ini, atau yang kayak soal nomor 3 ada kata-kata agree, langsung pilih aja agree gitu loh. Tapi tipe soal yang selanjutnya adalah yang kayak nomor 1 dan 2. Nggak ada pilihan kata-kata agreement. Tapi kita disuruh restatement dari apa yang dinyatakan oleh orang kedua. Ya, jadi kita disuruh statement apa sih tadi, what does the woman mean? Oh, berarti dia tadi setuju dengan lukisannya menarik. Dia juga menyatakan bahwa lukisan tersebut menarik gitu. Nah, kalau saya ketemu dengan tipe soal seperti ini, otomatis kita juga disuruh sedikit banyak ya mendengarkan orang pertama tadi ngomongin apa. First line-nya tadi apa. Kenapa? Kalau cuma sekedar me too, nggak bisa ditarik kesimpulan. Apaan me too? Pendek-pendek banget. Sementara untuk agreement, expression-nya ini. Nah, cuma so do I, me too, I'll say, atau isn't it, atau you can say that again. Jadi sependek itu loh untuk orang keduanya sering bilang gitu. Jadi ini mungkin bisa di screenshot juga ya, listen for agreement. Jadi kalau besok ada soal listening, ada kata so do I, ada kata-kata me too, I'll say, atau isn't it, berarti dia masuk ke dalam expression of agreement. Maka pilihlah yang ada kata agree-nya. Nah, bedanya apa yang kiri sama yang kanan? Kalau yang kiri ini untuk positive statement. Maksudnya sama-sama yang tidak mengandung tidaknya. Misal, oh, wah lukisannya menarik ya. Ya, me too. Saya juga berpikir itu menarik. Atau saya setuju. Nah, sementara yang kanan ini, agreement yang negative statement ini adalah sama-sama untuk sesuatu yang ada tidaknya. Oh, saya nggak inget loh kalau seandainya hari ini ada ujian. Saya juga
ya. Nah, itu juga bagian-bagian untuk juga-nya itu loh, sama-sama tidak ingat. Jadi ini positive statement untuk kalimat yang tidak mengandung kalimat not. Kalau yang ini ada not-nya. Ya, jadi agreement with the positive statement sama agreement with the negative statement ada neither do I don't either. Intinya sama-sama setuju dengan poin yang dibicarakan. Gitu. Oke, kita coba ke sini. These paintings are really fascinating, aren't they? What does the woman mean? Gitu. Wah, lukisannya menakjubkan ya. Iya kan? Nah, ada ini namanya question tag ya. Jadi question tag itu aren't they? Dia kayak pertanyaan, tapi dia bukan pertanyaan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak iya kan gitu loh. Nah, ini namanya question tag. Jadi dia kayak pertanyaan, tapi bentuknya pendek-pendek di ujung-ujungnya. Lukisannya menakjubkan, ya kan? Kata dia gitu. Jadi dia juga setuju dengan pernyataan perempuan tersebut menyatakan bahwa lukisannya menakjubkan. Yang A, this painting aren't very interesting, jauh ya. Yang B, he isn't fascinated with this painting. C, he isn't sure how he feels. D, he find this painting are quite interesting. Jadi dia menemukan bahwa lukisan ini juga menarik bagi dia. Jadi jawabannya adalah dodol. Walaupun cuma kata-kata aren't they doang ya. Yang kedua, siapa yang mau coba nomor 2 dan nomor 3? Diva? Diva mungkin coba nomor 2, Elia nomor 3 ya. I don't really care for the way the building was renovated. I don't either, kata dia juga. Saya juga nggak peduli, kata dia gitu. Nah, bagian tidak pedulinya itu bagian-bagian the way the building was renovated. Ya, dia nggak peduli dengan cara bangunan tersebut direnovasi, kata dia. Nah, yang mana nih? Diva? A, he thinks the building was not renovated. Yang B, he has the same opinion of the building as the woman. C, he doesn't care about the renovations of the building. Atau D, he suggests being careful in the renovated building. Yang mana nih? Yang C, Miss. Yang C. Oke, good. Yang C ya. Di bagian C ini poinnya adalah dia tidak peduli dengan caranya atau bagaimana nih, Diva? Diva ya tadi ya. The renovation of the building, renovasinya atau bangunannya. Mirip dengan B juga. Yang jadi poin cara membangunnya atau bangunannya. Mirip tapi beda nih. Cara membangunnya. Yes, ada kata-kata the way ya. The way the building was renovated sama the renovation of the building intinya sama. Nah, kalau B itu opininya mengenai bangunan tersebut. Oh, bangunannya bagus ya gitu loh. Oh, bangunannya keren ya, berbeda, menarik ya gitu. Kalau yang B. Jawabannya C ya. Good. Nomor 3. Elia ya tadi, Elia. Nomor 3, Amis. Oke, nah tipe soal seperti ini enak banget jawabannya. I think that both candidates for county supervisor are unqualified. Me too, cuman me too doang langsung ketemu. Jawabannya agree. Selesai di situ. Enak kalau tipe soal yang begini. Tapi kalau saya ketemu dengan tipe soal 1 dan 2 itu yang membuat kita terlena. Tiba-tiba me too, tadi apa ya orang pertama ngomong apa saya nggak dengar lagi gitu kan. Pilihan gandanya nggak ada yang agree-agree lagi gitu. Tiba-tiba kita langsung cocok logi ya. Cocok logi apa yang tadi dibahas. Nah, itu yang agreement ya. Lanjut. Masih banyak sih itunya. Udahnya kita habisin untuk latihan terus ya. Latihan soal. Saya habisin materinya dulu. Bentar, saya buka PPT-nya dulu ya. Agreement sudah 4 lagi materinya, 4 lagi untuk yang pendek. Ini yang saya pilih yang sering-sering keluar ya. Agreement. Agreement sudah. Oke, nomor 4. Selanjutnya ya. Nah, kalau tadi expression of agreement itu adalah persetujuan. Kalau yang sekarang adalah listen for
uncertainty and suggestion. Jadi expression of uncertainty and suggestion itu juga common ya in short dialogue. You should become familiar with them. Uncertainty itu asal katanya dari certain. Ya certain itu artinya adalah yakin atau pasti gitu loh. Nah, kalau uncertainty asal katanya depannya ada un berarti ketidakyakinan. Nah, ketidakyakinan juga ada beberapa expressions yang juga harus kamu mapping ya. Oh ya, ini masuk ke dalam uncertainty ya. Contohnya di ini nih, di slide PPT ini. Expressions of uncertainty and suggestion. Jadi lagi-lagi kita ketemu question tag. Question tag itu ciri-cirinya begini. Atau ada kata-kata as far as I know, as far as I can tell, itu intinya sama aja. Sama-sama menyatakan ketidakyakinan. Kayaknya sih gitu loh. Kayaknya sih kalau saya nggak salah ya gitu loh. Jadi uncertainty itu ini mappingnya. Nah, kalau suggestion itu adalah why not atau let's. Why not try cherry pie yang tadi? Atau let's do the dishes now until later. Oke. Okay? Nah, untuk tipe soalnya mirip-mirip juga yang intinya masih urusannya dengan apa namanya expression ya. Jadi expression ini menyatakan artinya apa sih secara bahasa gitu loh. Yang ada di layar bisa dibaca ya. Do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? Kata dia. Kamu tahu nggak sih ujian akhir di fisika itu kayaknya agak susah kan? Nah, kannya itu dia minta konfirmasi. Nah, perbedaan sama yang tadi, yang agreement apa? Kalau yang agreement yang tadi itu kayak secara konteks beda ya. Secara konteksnya beda. Agak sedikit susah kan? Nah, kannya itu di sini dia minta konfirmasi orang atas apa yang menjadi jawabannya. Tapi kalau yang tadi lukisannya menarik kan? Iya kan? Gitu loh. Jadi kayak poin persetujuan lah ya. Lukisannya menarik ya, iya kan? Nah, jadi kannya itu dia kayak bener kan, menarik kan gitu loh. Tapi kalau ini kayak minta konfirmasi. Yang membedakannya apa question tag ini sama yang tadi? Ya konteks ya, isinya, isi percakapannya gitu loh. Jadi kita kembali ke soal, it's going to be rather difficult, isn't it? Agak susah kan? Nah, jadi kalau misalnya untuk uncertainty, itu temennya pasti urusannya sama thing sama May atau Mike. Ya kenapa? Karena dia nggak yakin, maka ada kata-kata statement mungkin atau dia pikir. Kenapa masih masuk ke dalam opinion ya? Opinion gitu loh. Nah, ciri-ciri untuk soal yang uncertainty pasti ketemu Mike, ketemu think atau not sure. Kenapa tidak yakin? Ya, he is not really sure gitu loh. Nah, kalau yang B, he is positive. Kalau positif itu sudah yakin banget ya. Dia yakin banget kalau itu akan apa namanya susah. Padahal ada kata-kata uncertainty. Uncertainty itu adalah ketidakyakinan. Jadi yang B dicoret. He has no idea. Kalau he has no idea itu berarti tidak tahu, otomatis totally dia nggak tahu. Sementara kalau sana uncertainty tahu tapi nggak yakin, gitu ya. Tapi yang A, the exam is not going to be difficult, ujiannya tidak terlalu sulit. Nah ini juga ketidak ini ya apa namanya yakin dan tidak yakin. Tapi yang ini bagian dia tidaknya tidak apa namanya tidak tahu atau dia pasti kasih statement yang pasti bahwa ujiannya nggak ini nggak susah atau nggak mudah gitu loh. Nah jawabannya adalah C. Lanjut ke soal selanjutnya, bisa dilihat kita belajar ini dulu, udahnya kita ke audio. Do you know what time they are leaving for the city? They have to leave at 4 o'clock, don't they? Nah, lagi-lagi kita punya apa namanya question tag ya. Dulu kamu tahu kapan mereka meninggalkan kota? Kayaknya mereka harus pergi atau dia pergi jam 4 kan? Nah, 4 kan-nya itu merupakan uncertainty atau ketidakyakinan. Sepertinya dia pergi jam 4 kan? Nah, kan-nya itu loh yang menyatakan bahwa dia tidak yakin. A. She is not completely sure. Ya, ada kata-kata dia tidak sepenuhnya yakin. Yang B, they are returning from the city at the 4. Yang C, he knows, tahu berarti ya. Kalau D nggak tahu. Ya, jadi nggak tahu sama ragu tuh konteksnya beda. Yang menjadi jawaban yang ini adalah A. Ada kata-kata she is not completely sure. Sama aja dengan uncertainty. Jadi identik dengan kata-kata not sure atau dia pakai kata-kata might, may yang artinya mungkin atau pakai kata-kata think kayak begini nih. She think, he thinks gitu loh. Jadi dia berpikir, beropini gitu loh. Intinya dia nggak yakin. Jawabannya ini A ya tadi ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2, Anggun boleh coba Anggun. Nomor 2 yang Gun. Nomor 3,
Sarah. 2 Anggun, 3 Sarah. I'm so thirsty from all this walking. Let's stop and get to drink. Berarti ini kata-kata suggestion ya. Nomor 3. Is the exam still scheduled for 3 a.m. Thursday? As far as I know. Kata dia, sejauh yang saya tahu. Nggak yakin nih berarti dia. Demis. Anggun, apa jawabannya? Demis. Dede dodol ya. Oke, they should take a break and have a drink. Oke, jawabannya D. Lanjut. Demis. Dodol. Oke, as far as I know, she thinks that she know when the test is. Good. Paham ya? Kalau kita belajar polanya dulu, udahnya latihan. Saya habiskan dulu materinya biar kita tidak bolak-balik. Tadi di uncertainty, terus itu ketemu dengan agreement. Sekarang kita masuk ke dalam topik surprise. Jadi surprise satunya lagi itu nanti wish sama untrue condition secara teknis sama. Jadi emphatic expression of surprise are common in short dialogue. You should become familiar with them. When surprise is expressed, it implies that the speaker didn't expect something to be true. Jadi ini kalau kita surprise kan terkejut ya. Terkejut itu berasal dari di mana ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu bagian terkejutnya. Jadi ada beberapa ekspresi surprise yang menyatakan ya bahwa si siapa namanya ini speaker ini kaget gitu loh. Tidak menyangka bahwa terjadi gitu loh. Makanya surprise. Nah, ciri-ciri surprise-nya di mana? Yang pertama, secara suara dia kayak ada keterkejutan nanti dia. Yang kedua, secara grammar ada penekanan. Penekanannya di mana? Penekanannya di bagian did, di bagian do atau can. Karena apa? Normalnya grammar itu kan kalau seandainya then she reads it, dia langsung ketemu reads. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk di antaranya ada did. Then you do play tennis. Nah, harusnya kan you play tennis saja selesai. Nah, tiba-tiba ada do di sini. Nah, itu merupakan penekanan ya. Penekanan keterkejutannya dia tadi, saking dia nggak nyangkanya gitu loh. Nah, jadi beneran kamu bisa main tenis? Beneran kamu bisa sudah baca itu? Beneran kamu pergi ke sana? Gitu. Jadi beneran bisa gitu loh. Nah, keterkejutannya biasa di situ. Yaitu expression of surprise. Jadi apa yang harus dilakukan ketemu soal seperti ini? Cari kebalikannya. Jadi kalau seandainya clue-nya ngasih tahu ini, cari kebalikannya. Ya, karena kan dia terkejut, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Lihat deh di sini. Did you see Paul driving around his Mustang? Then he did get a new car. Oh, jadi kamu sudah dia benar punya mobil baru. Nah, ada kata-kata did di situ, dia terkejutnya di bagian itu. He did get a new car. Oh, jadi beneran punya mobil baru. Nah, ekspektasi dia kan dia nggak punya mobil baru ya. Gitu. Ekspektasinya tidak memiliki mobil yang baru. Jadi kalau seandainya begini, cari yang selanjutnya begitu. Oke, nah ini keluar lagi nih. Katanya sudah di pro, ya bentar ya, 10 menit lagi kita keluar lagi nih kayaknya. Oke, jadi jawabannya yang paling berbeda adalah Paul who would definitely get Mustang. Yang B, Paul didn't know how to drive. Yang C, Paul didn't like Mustang. Yang D, Paul will not wouldn't get a new car. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah apa yang dipikirkan oleh laki-laki tersebut, apa asumsinya juga sering keluar. What the man assume. Nah, jadi cari yang kebalikannya. Kalau dia bilang, oh jadi beneran beli mobil baru, otomatis dia berpikir bahwa tidak bisa membeli mobil baru. Begitu ya. Ntar saya terusin dulu, ini berarti dia belum pro. Lanjut, saya habisin 10 menit dalam Zoom ini, udahnya kita ke yang lain. Nah, itu listen for surprise. Lihat lagi contoh soalnya. I just got 600 on the TOEFL test. Then you did pass. Oh, ini loh, lulus TOEFL loh, nilainya 600. Hah? Jadi benar kamu lulus? Berarti kan ekspektasinya, asumsinya adalah si laki-laki tersebut nggak bisa bahasa Inggris dan nggak lulus. Nah, maka cari yang kebalikannya. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Then you did pass. Jawabannya adalah not. Nomor 2. Bentar ya.
Oke, nomor 2. Boleh dicoba nomor 2 Risa deh. Risa belum ada dengar suaranya. Risa baru join ya. Sudah Kemudian, dari tadi. oh dari tadi. Justina. Boleh nomor 3 Justina. Yuk, ntar abis Zoom-nya. Yuk, nomor 2, nomor 3. Justina sama tadi siapa ya? Saya lupa namanya. Oh, Sarah baru gabung. Sarah sudah mau bubar, dia baru masuk. Sudah? Sudah ya? Sudah. Kita ke sini. Nomor 2 jawabannya apa? Would you like to Miss. go? Apa? Nomor Miss. 2, D. Would you like to go skiing this weekend so you can ski? Kata dia gitu. Oh, kamu bisa main ski ya? Kata dia gitu. Dia kaget ya. Berarti ekspektasinya atau asumsinya adalah didn't know how to ski. C ya. The woman didn't know how to ski karena ekspektasi dia kan orang apa wanita tersebut tidak bisa main ski ya, makanya dia kaget. Kalau dia the woman didn't intend tuh nggak sering gitu ya. Wanita tersebut tidak sering untuk ski kata dia gitu. Jawabannya adalah cacing. Nomor 3, nomor 2 ya. Nomor 3 Justina. I just got this letter from my sister. So the email has already come. Kata dia. Oh, jadi emailnya datang ya. Beneran ada gitu ya. Sudah sampai. Jawabannya apa Justina? The man's sister never wrote. Nggak pernah nulis. Yang B, the email had not arrived yet. Belum nyampe. Yang C, the email already come early. Atau D, the mail had already arrived. Yang mana nih? Justina. Justina. Halo? Tadi nge-freeze, dari tadi si Justina nge-freeze aja nih. Ini nge-freeze juga nih. Enggak nge-freeze tuh matanya gerak-gerak. Yuk jawabannya apa Di Justina? saya layarnya nggak muncul, Miss. Oh nggak muncul. Ada yang bisa Soalnya bantu? dari tadi Bella? sinyalnya. Bella, apa Bella jawabannya? Bella, jawabannya apa Bella? Yang D bukan Miss. Cari kebalikannya ya. So the mail has come already kata dia. Oh, mailnya berarti sudah sampai. Berarti ekspektasi dia jawabannya B, the mail had not yet arrived. Jawabannya gitu ya. Ekspektasi dia bahwa emailnya atau pesannya atau apa si itunya belum nyampe, suratnya belum nyampe. Oke, lanjut ya. Udahnya nanti ini mati kita langsung praktek. Buru-buru nih saya. Kenapa sudah habis waktunya untuk keluar masuk Zoom kita? Selanjutnya adalah listen for wishes. Jadi wishes itu adalah harapan ya. Tapi ini harapannya kalau wish itu untuk yang sudah lampau. Jadi sama dengan yang tadi secara teknis kita mencari kebalikannya. Ya, jadi conversation about wishes can appear in the short dialogue. The important idea to remember about wishes is a wish implies the opposite of wish come true. Kata dia gitu. Jadi kebalikan dari si harapannya. Contoh ada di layar ya, ada di layar. It's too bad that you have to stay here and work during the school break. I really wish I could go with you and the others to Palm Spring. Saya harap saya bisa ikut kamu dan yang lainnya pergi ke Palm Spring. Oh, berarti dari harapannya itu sudah kelihatan bahwa dia nggak bisa pergi, ya kan? Kenapa? Wish-nya itu untuk sesuatu yang sudah lampau. Ya contoh nih, seandainya saya punya duit, saya bisa ikut nonton konser. Kenyataannya sudah lewat tuh konsernya. Harapannya tinggal harapan gitu loh. Nah, jawabannya adalah he is able to go to on the trip katanya. Jadi cari kebalikannya dari si ini di siapa nama itu si clue-nya gitu. Nah, itu wishes. Jadi contoh nih, I wish I had time to help. Saya harap saya bisa membantu. Kenyataannya no time to help. Nggak ada waktu untuk membantu. I wish he were home, kata dia gitu. I wish he were at home. Saya harap dia ada di rumah ya, berarti kenyataannya dia nggak ada di rumah, begitu ya. Nah itu wish. Jadi sama kayak tadi secara teknis cari kebalikannya. Ya kalau seandainya dia berharapnya datang, berarti dia nggak bisa datang. Nah terakhir nih ada juga untrue conditions. Untrue condition itu ciri-cirinya pakai if. Ya if itu jika seandainya.
seandainya gitu. Jadi secara teknis sama dengan wish atau surprise tadi, cari kebalikannya ya. Kalau wish ya pakai wish, ciri-cirinya. Kalau untrue condition pakai if. Do you think that you will be able to go to the party? If I had time, I would go. Jika saya punya waktu, saya akan pergi. Berarti dia nggak punya waktu, nggak akan pergi ya. Jadi it is impossible to go. Intinya seperti itu. It is impossible to go. Nah, jadi untuk yang wish untrue condition sama dengan wish, cuman bedanya apa? Bedanya untuk yang si wish itu dia pakai wish, ini untrue condition pakai if. Nah, ini contoh. Are you going to have something to eat? If the food look fresh, I would eat some. Kamu mau makan? Kalau makanannya terlihat fresh, maka saya akan makan. Kenyataannya berarti makanan tidak fresh dan dia tidak makan. Nah, jawabannya adalah A ya. She is not going to eat. Dia tidak akan makan. Kenapa? Karena makanannya tidak fresh. Lanjut nomor 2. The flight must have taken longer than usual. Penerbangannya akan lebih lama dibandingkan sebelumnya. Had the flight left on time, we would not have arrived so late. Kalau penerbangannya tepat waktu, kita tidak akan terlambat. Nah, berarti kenyataannya kebalikannya. Penerbangannya tidak on time dan mereka terlambat. Jadi jawabannya adalah dodol. Lanjut lagi. Are you sure you want to go out? You don't seem to be very well. If there were some aspirin in the medicine cabinet, I would not need to go to the drugstore. Kalau aja ada aspirin tuh di tempat obat, saya akan pergi. Kenyataannya aspirinnya nggak ada dan dia harus pergi. Jawabannya adalah cacing. Oke, ada pertanyaan? Jadi untuk teknis ya, untuk teknis wish, surprise, terus juga sama yang apa tadi ya, untrue conditions, cari kebalikannya, gitu ya. Cari kebalikannya. Oke, saya screenshot dulu. Semenit lagi kita bubaran ini. Kita screenshot dulu. Jadi absensi berdasarkan ini screenshot ini. Ini terakhir saya screenshot lagi untuk memastikan kalau kalian ada. Tadi di awal sudah saya screenshot, kelihatan yang terlambat-terlambat atau yang baru gabung. Kemudian nanti di terakhir juga akan saya screenshot lagi. Saya akan memastikan di link ketiga nanti siapa yang ada. Ada pertanyaan nggak? Habis ini kita latihan ya. Keluar, masuk lagi, kita latihan. Habiskan latihan sampai dengan jam 11. Sama sedikit pembahasan untuk yang panjang. Sedikit Mohon pembahasan. maaf, Miss. Ya, Ini Sarah, tadi terpental, Miss. Sarah terpental. Join lagi ya dia ya, Sarah ya? Iya, Miss. Oke, nanti